Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para siswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita pantas memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah meskipun dengan cara daring, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti MLS pada saat ini. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pembinaan mental. Tema khusus yang saya sampaikan adalah ibadah ritual dalam upaya meningkatkan akhlakul karimah. Anak-anakku yang saya banggakan, sebagai makhluknya Allah, memang diciptakannya manusia mempunyai tujuan khusus, yaitu supaya manusia termasuk kita untuk bisa melaksanakan ibadah. Dan inilah tujuan mengapa Allah menciptakan manusia. Sebagai bahan pembahasan kita, maka kita akan lihat apa itu pengertian ibadah. Secara harfiah, ibadah dapat diberikan sebagai rasa tunduk atau taat, melaksanakan pengabdian atau tanasuk, merendahkan diri, khuduk, menghinakan diri atau tadallul, dan istikhanah. Mana ibadah dalam arti yang luas dapat dipahami bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-perintahnya, mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dari uraian tersebut, mana ibadah dapat dipahami sebagai taat yang disertai ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala yang dicintai dan diridhoinya melalui perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Banyak yang bisa kita lakukan terkait dengan ibadah itu. Misalnya kita dengan sholat berjamaah, berdoa, berzikir kepada Allah juga merupakan salah satu bentuk ibadah. Berderma, sedekah
juga termasuk dalam kategori ibadah. Kita belajar menuntut ilmu di sekolah juga termasuk salah satu bentuk ibadah. Korban juga salah satu dari sekian bentuk ibadah. Perlu kita pahami juga bahwa ibadah secara garis besar itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yaitu hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya, yang cara, acara, dan upacaranya telah diatur secara terinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam fikih Islam, pembahasan bagian ibadah ini biasanya meliputi ada taharah, ada sholat, ada zakat, ada puasa atau saum, dan hal-hal yang secara langsung berhubungan dengan kelimanya. Kemudian yang kedua disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu segala perbuatan yang titik tolaknya ikhlas, tujuannya mencari ridha Allah, dan garis amalnya adalah amal saleh. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan ibadah yang sifatnya ritual. Di antaranya nanti akan saya sampaikan tentang sholat dan puasa. Mari kita lihat, yang pertama adalah sholat. Sholat adalah menghadap Allah dengan penuh jiwa yang khusyuk di hadapannya dan berikhlas baginya, serta hadir hati dalam berzikir, berdoa, dan memuji. Salat adalah menghadapkan hati atau jiwa kepada Allah dengan penuh khusyuk, ikhlas dalam sebuah bentuk ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Tentu terkait dengan syarat dan rukun tertentu, anak-anakku sudah memahami ketika belajar dulu dari SD dan SMP. Selain itu, bisa kita pahami bahwa sholat juga berfungsi sebagai sarana pembina akhlak yang efektif. Orang yang mengerjakan sholat, tetapi sholatnya itu tidak membekas pada aktivitas sehari-hari, sholatnya itu tidak ada nilainya dan membuat ia bertambah jauh dari Allah. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Allah memerintahkan sesuatu itu pasti punya tujuan. Allah memerintahkan kita untuk beribadah sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Perlu kita pahami bahwa apapun ibadah itu pasti punya tujuan. Nah, adapun tujuan beribadah di dalam Islam, yaitu yang pertama untuk memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita banyak ibadah, tentu keyakinan dan kedekatan kita kepada Allah akan semakin baik. Kemudian yang kedua, tujuan dari ibadah adalah untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri,
dan perannya sebagai wakil dan hamba Allah yang dipercaya Allah di muka bumi. Yang ketiga, untuk memperkuat tali persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama muslim. Kemudian tujuan dari ibadah yang terakhir adalah di samping latihan spiritual juga merupakan latihan moral. Itu beberapa tujuan dari ibadah yang menjadi perintah Allah dan yang mesti harus kita lakukan. Selanjutnya, ketika seseorang melakukan sholat di mana mereka melaksanakannya dengan baik, maka akan diperoleh hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Adapun hikmah itu antara lain, yang pertama adalah menjaga kesucian. Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka kita diperintahkan untuk berwudu. Hal ini memerintahkan kepada kita, menuntun kepada kita untuk selalu menjaga kesucian, baik dari segi fisik maupun dalam keadaan bersih dari najis dan suci dari hadas, baik hadas itu besar maupun hadas kecil. Bukan badan saja yang harus suci, melainkan pakaian serta tempat sholat. Setelah suci baru dimulai sholat itu. Hal ini memberi arti bahwa sebelum memulai pekerjaan dan umat Islam membersihkan diri, jasmani dan rohani. Jadi hidup seorang muslim dimulai dengan mengisi kesucian dan nafas tauhid, sehingga hidup itu bertenaga dan optimis. Hikmah yang kedua, dianjurkan dengan berjamaah. Melaksanakan sholat memang sangat dianjurkan untuk bisa berjamaah. Mengapa demikian? Karena dalam melaksanakan sholat secara berjamaah memiliki derajat yang lebih baik pahalanya dibanding dengan sholat sendirian. Hal ini, sholat berjamaah dilakukan dengan baik akan mendidik pemeluk-pemeluknya mampu bergaul, bermasyarakat, dan dapat mempertebal ikatan ukhuwah Islamiyah. Ibadah yang kedua adalah ibadah puasa, di mana pengertian puasa ini menurut bahasa artinya imsak atau menahan, atau berpantang, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan senggama disertai dengan niat sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat dan beberapa syarat. Adapun hikmah puasa yang kita lakukan adalah yang pertama, mampu menahan sifat sabar. Mengapa demikian? Karena orang yang berpuasa terdirilah menahan kelaparan. Dia harus merasakan kehausan dan keinginan. Tentulah akan berhati sabar menahan segala kesukaan itu. Yang kedua, orang yang berpuasa akan timbul suatu sifat atau perasaan ingin membantu fakir miskin, karena dia mengalami dan merasakan lapar. Mereka memahami bahwa orang fakir miskin lebih sering dia melakukan dan merasakan kelaparan itu, sehingga orang yang berpuasa akan
terketuk hatinya, suka membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, bahwa hikmah puasa adalah mendidik orang yang berpuasa itu memiliki sifat amanah. Karena dengan berpuasa orang dapat melatih dirinya agar menjadi kepercayaan orang. Kemudian yang keempat, bahwa hikmah puasa adalah mendidik dari sifat sidik, artinya benar. Karena dengan berpuasa orang dapat membenarkan diri dari sifat pendusta atau menghindarkan diri dari sifat pembohong. Kemudian hikmah puasa yang terakhir adalah puasa itu mampu menjaga kesehatan badan serta dapat merasakan kenikmatan yang sebenarnya atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anakku, mengapa ibadah ritual kita lakukan? Karena seluruh sistem peribadatan dalam Islam mempunyai hubungan yang erat dengan pembinaan akhlak. Sikap mental positif dan keluhuran akhlak adalah konsekuensi dari ibadah yang sempurna. Ibadah harus dijiwai dan dilengkapi dengan akhlak yang mulia. Salat adalah pekerjaan hamba yang beriman dalam situasi menghadapkan wajah dan sukmanya kepada Zat yang Maha Suci. Maka manakala salat itu dilakukan secara tekun dan kontinu, menjadi alat pendidikan rohani manusia yang efektif, mampu mempengaruhi dan memelihara jiwa serta memupuk pertumbuhan kesadaran. Maka makin banyak salat itu dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan paksaan dan tekanan apapun, berarti sebanyak itu rohani dan jasmani dilatih beribadah kepada Allah SWT, yang efeknya akan membawa kepada kesucian rohani dan jasmani. Kesucian rohani dan jasmani akan memancarkan akhlak yang mulia, sikap hidup yang dinamis, penuh amal soleh. Dari uraian yang saya sampaikan, kesimpulannya adalah bahwa pelaksanaan ibadah ritual berpengaruh terhadap akhlakul karimah. Karena ibadah yang baik tanpa akhlak yang mulia, ibadah itu tidak akan berguna, dan sebaliknya, akhlak yang baik tanpa pengamalan ibadah belum bisa dikatakan imannya sempurna. Di akhir pembahasan kita pada kesempatan ini, jangan sampai lupa pesan saya untuk kalian. Salatlah anak-anakku, sehebat apapun kamu, kalau tidak sholat, kamu tidaklah berarti apa-apa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.